Kenapa kita minta perlindungan kepada Allah? Kenapa kepada Allah? Karena nampak? Nampak mana ilahnya, mana Robnya? Maka rusaklah la ilaha illallah. Merusak la ilaha illallah yang kita ucapkan. Mari kita lihat kembali kepada surat An-Nas. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung bi rabbin nas. Aku berlindung, aku minta perlindungan. Ini menjadikan Allah sebagai ilah. Kenapa kita minta perlindungan kepada Allah? Karena kita yakin yang bisa melindungi hanya Allah. Makanya yang bisa melindungi kita hanya Allah, itulah Rabb kita. Coba lihat baik-baik. Saya minta perlindungan. Ini menjadikan Allah sebagai ilah. Kenapa kepada Allah? Karena hanya Allah yang bisa melindungi saya. Karena hanya Allah Rabb saya. Rabb seluruh manusia. Nampak? Nampak mana ilahnya, mana Rabbnya? A'udzu, perbuatan kita minta perlindungan kepada Allah, yaitu kita menjadikan Allah sebagai ilah. Kenapa Allah yang kita minta? Kepada Allah kita meminta perlindungan itu karena kita yakin yang bisa melindungi kita dan bisa melindungi seluruh manusia adalah Rabb, yaitu Allah. Qul a'udzu. Lihat perbuatan manusia, di dalamnya dia telah menjadikan Allah sebagai ilahnya. Kenapa kepada Allah dia meminta? Kenapa kepada Allah dia minta perlindungan? Karena dia yakin hanya Allah yang bisa melindungi. Allah yang bisa melindungi itu makna Rabb. Maka saya minta perlindungan kepada Allah karena Allah yang bisa melindungi saya. Satu-satunya yang bisa melindungi saya. Maka saya meminta satu-satunya hanya kepada Allah. Karena saya yakini Allah satu-satunya Rabb, maka saya jadikan Allah satu-satunya ilah. Karena saya yakini Allah satu-satunya Rabb, oleh karena itu saya menjadikan Allah satu-satunya ilah. Bisa difahami? Karena saya yakin satu-satunya yang bisa menahan hujan untuk tidak turun adalah Allah, maka satu-satunya yang saya minta hanya Allah. Karena satu-satunya yang bisa melindungi usaha saya dari orang-orang hasad, dari orang-orang jahat, satu-satunya yang bisa melindungi restoran saya dari orang-orang yang berbuat hasad, main dukun dia, yang bisa melindungi restoran saya satu-satunya adalah Allah, maka satu-satunya saya minta perlindungan hanya kepada Allah. Cocok dia. Namun kalau begini jadi rancu dia. Karena saya yakin satu-satunya yang melindungi restoran saya adalah Allah, namun saya juga pergi ke dukun untuk minta perlindungan. Rancu enggak? Rancu. Rancu sekali. Enggak cocok. Keyakinan Anda bahwa Allah satu-satunya yang melindungi, dengan Anda pergi ke dukun minta perlindungan, enggak cocok. Karena saya yakin yang bisa menahan hujan satu-satunya adalah Allah. Lihat Rabb, rububiyah, makna Rabb. Saya yakin yang menahan hujan satu-satunya adalah Allah, namun saya juga pergi ke pawang hujan, minta ditahan hujan di langit. Cocok enggak? Enggak cocok. Dari sini kita tahu bahwa ketika manusia meminta kepada selain Allah, minta berkah kepada selain Allah, minta agar tanamannya dijadikan berhasil kepada selain Allah, meminta agar anaknya diluluskan kepada selain Allah, ini permohonan
yang dia telah menjadikan orang itu ilah selain Allah. Maka rusaklah la ilaha illallah. Kalau kita faham ini, faham kita makna hadis Nabi SAW, barang siapa yang datang kepada dukun, dan barang siapa datang kepada para peramal, dan yakin akan dia apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur kepada apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Lihat ayat hadisnya. Saya terjemahkan saja. Barang siapa yang datang ke dukun, barang siapa yang datang ke peramal, lalu percaya apa yang mereka ucapkan, maka telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Kenapa? Rusaklah ilah illallahnya. Dengan percaya kata-kata dukun, percaya kata-kata peramal, rusaklah ilah illallahnya. Kufur terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia pelajaran kita pada hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita syarah panjang lebar akan makna Rabb dan makna ilah pada bahagian pertama pelajaran surat An-Nas kita ini bermanfaat. Sengaja saya fokus dalam titik itu karena memang itu titik terpenting dalam agama Allah. Dan mudah-mudahan saudara-saudari kita yang sampai saat ini belum bisa memahami bahwa datang ke dukun, menyembelih agar selamat dari mara bahaya di perjalanan, menyembelih agar selamat dalam melaut, menyembelih agar disebar-sebar darahnya di pondasi rumah, pondasi bangunan agar selamat rumah itu dari mara bahaya, agar mereka yang tidak yakin, belum mengerti bahwa itu telah menyalahi la ilaha illallah, mudah-mudahan dengan mendengarkan ini mengerti kenapa hal itu bisa berbahaya, karena hal itu telah merusak la ilaha illallah yang kita ucapkan. Sampai di sini dulu secara materi. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sebagaimana biasa, pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab, kita memilih pertanyaan yang sesuai dengan materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekiranya ada waktu yang tersisa, baru kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang tidak bersentuhan dengan materi kita.